kita mengucapkan rasa puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya buat kita bersama. Sehingga dengan rahmat itu jualah kita dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Selawat besar salam sampaikan buat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan suri tauladan bagi kita bersama. Beliau meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Barang siapa yang berpegang teguh pada pusaka yang beliau tinggalkan ini, niscaya akan selamat hidupnya dunia wal akhirat. Jemaah zuhur rahimakumullah, kajian zuhur kita pada siang hari ini berdasarkan pada surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 103. Situ Allah Subhanahu wa taala telah katakan pada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemudian dilengkapi dalam hadis yang kita baca tadi, yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi atau silaturahim. Jemaah zuhur rahimakumullah, maka berdasarkan dua landasan ini, judul pengajian kita indahnya silaturahim atau persaudaraan. Di antara sekian banyak nikmat Allah yang kita peroleh, ada beberapa nikmat Allah yang sering kita lalai dan kadang-kadang terlupakan. Apakah itu? Yaitu nikmat persaudaraan. Kenapa ini perlu? Karena yang namanya manusia, makhluk sosial, mereka itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Betapapun hebatnya manusia, kaya mereka, berpangkat mereka, apapun profesinya, mereka pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jemaah zuhur rahimakumullah, ada satu pekerjaan yang mudah, malah anak-anak kecil pun bisa melaksanakan pekerjaan itu, dan setiap kita pasti bisa melaksanakannya, yaitu ketawa. Ketawa saja kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh pendampingan orang. Saya tidak percaya, Ustaz. Kalau saya tidak ada azan, seorang saya bisa juga ketawa. Ya cobalah. Makanya orang hebat katakan, 1000 kawan itu belum tentu cukup untuk hidup. Tetapi satu saja orang lawan, itu susah kita hidup. Makanya dalam hidup dan kehidupan, perbanyaklah kawan dan jangan perbanyak lawan. Jemaah zuhur rahimakumullah. Jadi begitu pentingnya persaudaraan itu. Makanya dalam hadis tadi, minimal itu ada 3 manfaat dari persaudaraan kita itu. Kalau persaudaraan kita terjalin, kita tidak bercerai-berai, ada 3 manfaat yang akan kita rasakan. Yang pertama, dilapangkan rezeki kita. Definisi rezeki di sini bukan saja bentuknya materi, tidak. Badan sehat, kawan bertambah, itu juga rezeki. Misalnya kita pergi kepada suatu tempat,
karena ada kawan di situ, persaudaraan kita terjalin dengannya, seharusnya kita bayar hotel, diajak di rumahnya. Itu sudah rezeki bagi kita itu. Itu mungkin setiap kita sudah merasakan hal seperti itu. Apalagi dalam hidup bertetangga, sama-sama pedagang. Dengan adanya persaudaraan kita terjalin itu, kita dapat saling bantu-membantu. Tapi kalau tidak terjalin, akan susah untuk memberikan bantuan itu. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, dipanjangkan umur kita. Dipanjangkan umur di sini maksud dari segi jumlahnya tidak. Jumlah umurnya pendek, tetapi walaupun mereka sudah meninggal dunia, sudah dikuburkan, sudah kebumikan, tapi karena persaudaraannya bagus sewaktu hidup, walaupun mereka sudah meninggal, orang masih mengenangnya. Sewaktu bapak itu masih hidup, kita di tempat ini saling akur saja, persaudaraan kita terjalin. Tapi semenjak beliau meninggal, porak-poranda persaudaraan kita. Jadi walaupun kita sudah meninggal, tapi kita masih dikenang. Nah, ini manfaat dari persaudaraan terjalin itu, umur kita panjang, rezeki murah. Kemudian badan sehat. Jadi orang yang selalu menjalin hubungan silaturahmi, menjalin persaudaraan, badannya sehat. Sehat badannya. Karena ketemu sama kawan, saling cengkrama, bergurau, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang membuat badan kita sehat. Jemaah rahimakumullah. Nah, tentu kita ingin persaudaraan ini tetap kokoh. Ada 3 hal yang tak boleh kita lakukan. Mana yang 3 hal itu? Dalam hadis Rasulullah SAW itu dikatakan, yang pertama itu la hajahad. Jadi jangan saling dengki. Jadi kita itu tidak boleh saling mendengki, tidak boleh. La tajasadu, jangan saling mendengki. Kenapa demikian? Karena kalau sifat ini banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat, saling dengki-mendengki, pasti, jadi pastikan itu, pasti porak-poranda persaudaraan, silaturahmi pasti porak-poranda itu. Karena orang dengki, kependekannya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau ada misalnya kawannya naik pangkat, dia naik ambulan itu, karena tensinya naik. Kalau ada kawannya di sebelah berjualannya laku, tensinya naik. Padahal kalau dia misalnya ucapkan alhamdulillah, mungkin hari ini rezeki kawan saya, besok mudah-mudahan saya pula. Karena yang namanya rezeki itu tak pernah tertukar. Apa yang untuk kita itu tidak akan tertukar terhadap orang lain. Maka kalau silaturahim kita terjalin, rezeki kita itu akan datang dari pintu-pintu yang tidak kita ketahui. Ada saja itu. Maka itu pepatah Minangkabau kan pernah katakan, Sarawak panjang dalam lamari, basaku-saku di belakang. Kalau Allah akan memberi, tidak ada pintu sampai datang. Tapi kalau Allah tidak memberi, di tangan awak diambil ada orang. Yakinlah itu. Jadi makanya kalau persaudaraan kita ingin kokoh, pertama jauhilah sifat dengki. Yang kedua, jauhi sifat marah.
Karena sifat marah itu merupakan sifat setan. Setan itu kan berasal dari pada api. Kalau ada marah yang memuncak, cobalah bawa berwudu, pasti akan reda. Tapi kalau marah kita perturutkan, semuanya mungkin akan hancur-hancuran. Karena ada pula seorang bapak, dia memperturutkan sifat marahnya, akhirnya hancur semua. Ketemu lemari dilempar, gelas dilempar, akhirnya pecah semua. Setelah itu dia termenung dan menyadari itu bahwasanya kesalahannya, kelemahannya, akhirnya timbul penyesalan. Jadi jemaah zuhur rahimakumullah, mari sama-sama kita jaga persaudaraan kita.